Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa kembali belajar bersama di channel Stija Belajar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Iya. Alhamdulillah, materinya pada hari ini sudah masuki tema 7, subtema 3, pembelajaran 3. Namun sebelum memasuki materinya, terlebih dahulu kita melihat apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Jadi diharapkan dengan membaca siswa dapat mengetahui peristiwa lahirnya Pancasila dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, dengan membaca siswa dapat mengidentifikasi makna Pancasila dalam keragaman budaya bangsa dan dengan penuh kepedulian. Dengan berdiskusi, siswa dapat mengenal nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat dengan penuh kepedulian. Nah, mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari anak-anakku kita membaca bersama agar pengetahuan kalian dapat lebih bertambah dan lebih mengetahui banyak hal. Nah, sekarang kita dapat mengetahui bagaimana sejarah lahirnya Pancasila. Jadi sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang rancangan dasar negara. Terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia seperti berikut. Jadi ada 3 tokoh yang menyampaikan rumusan dasar negara. Yang pertama MR Muhammad Yamin yang berbunyi 1 pri kebangsaan, 2 pri kemanusiaan, 3 pri ketuhanan, 4 pri kerakyatan, 5 kesejahteraan rakyat. Nah, pada tanggal 31 Mei 1945 itu Prof. Dr. MR Supomo yang berbunyi 1 persatuan, 2 keseimbangan lahir dan batin, 3 kekeluargaan, 4 keadilan rakyat, 5 musyawarah. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno yang berbunyi 1 nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisme dan pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, kemudian yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Jadi inilah bunyi yang diusulkan sebagai dasar negara. Nah, selanjutnya kelima asas yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno disebut Pancasila. Peristiwa tersebut melatar belakangi penetapan hari lahir Pancasila yang kini diperingati setiap tanggal 1 Juni. Jadi ingat, setiap tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Sebelum memulai sidang BPUPKI, dibentuklah kembali panitia yang dikenal sebagai Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat yang kemudian menghasilkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Nah, setelah mendapat beberapa perubahan, Pancasila sebagai dasar negara akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya menuliskan informasi penting dalam teks. Jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi penting dalam sebuah teks. Cara-cara tersebut antara lain
1. Membuat daftar pertanyaan berdasarkan isi teks. Kamu dapat menggunakan kata tanya seperti apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Yang kedua, menggunakan peta pikiran. Jadi peta pikiran dapat membantu kita mengelompokkan informasi dalam pikiran kita secara kreatif. Nah, nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Pancasila memiliki beberapa fungsi dan kedudukan dalam masyarakat Indonesia, yaitu 1. Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila sebagai sumber dan dasar segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Artinya, Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Nah, yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Jadi kepribadian tersebut antara lain tercermin dalam sikap gotong royong atas dasar kekeluargaan yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, dengan fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat tersebut, nilai-nilai luhur Pancasila menjadi landasan hidup bermasyarakat di Indonesia. Hal tersebut diperlihatkan dengan berkembangnya budaya khas bangsa Indonesia, yaitu, nah ini kira-kira gambar apa? Iya, jadi ini adalah gambar gotong royong. Jadi budaya gotong royong mengajarkan kita untuk saling membantu satu sama lain secara sukarela, tanpa melihat perbedaan suku, ras, agama maupun budaya. Nah, yang kedua adalah musyawarah. Kemudian yang ketiga adalah toleransi. Nah, demikianlah materi pada hari ini. Semoga materinya bisa dipahami dengan baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat untuk tetap menjaga kebersihan, menggunakan masker jika keluar dari rumah, dan rajin-rajinlah mencuci tangan. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.